Bapak Ibu tidak banyak menerima izinkan kami hari ini sebelum memasuki rangkaian berikutnya kami menyampaikan sedikit gambaran umum tentang komunitas praktisi. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama untuk berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar yang akan dicapai di dalam proses pembelajaran. Komunitas belajar itu bisa saja kegiatannya bersifat daring ataupun juga luring. Adapun tujuan daripada komunitas belajar yang perlu kita ketahui bersama-sama yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar yang berkelanjutan. Bapak Ibu, hari ini perlu kami sampaikan bahwa kita sudah memasuki era digital yang mana arus perubahan itu terjadi di dalam kurikulum kita yaitu kurikulum merdeka. Tidak ada pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan oleh kementerian secara dipanggil dari sekolah-sekolah, tetapi itu dilaksanakan secara mandiri, Bapak Ibu. Selanjutnya, ada pun 3 jenis komunitas belajar, yang mana komunitas tersebut komunitas belajar dalam sekolah, kemudian komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar secara daring. Adapun anggotanya itu bisa guru kepala sekolah dalam satu sekolah itu sendiri, kemudian komunitas antar sekolah itu bisa saja dari beberapa sekolah, kemudian daring itu bisa juga melalui platform digital. Kemudian perpindahan komunitas praktisi kepada komunitas belajar. Komunitas praktisi pada hakikatnya itu hanya kepada komunitas yang singkat atau cakupannya sederhana, tidak luas. Jadi komunitas praktisi itu belum bisa diwadahi konsep komunitas dalam satu sekolah. Ruang lingkup komunitas praktisi itu hanya pada tingkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Contohnya adalah komunitas belajar antar sekolah dari dalam PNM. Kemudian komunitas belajar. Istilah komunitas belajar memiliki suatu ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memayungi 3 komunitas tadi, yaitu komunitas yang secara individu dan online antar sekolah, kemudian komunitas daring tadi. Komunitas belajar wadahnya untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antara pendidik, meminimalisir ketimpangan kompetensi antar pendidik. Kemudian komunitas berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar selanjutnya. Hari ini terjadi ketimpangan kompetensi antar kita sendiri. Itu bisa terlihat dari cara kita dalam melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian peran komunitas belajar. Yang pertama yaitu memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu tidak ada diadakan pelatihan secara simultan, tetapi kita dituntut untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah seputar kurikulum merdeka. Kemudian peran selanjutnya yaitu memfasilitasi proses berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum merdeka itu sendiri. Yang keempat yaitu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang kita lakukan di ruang-ruang belajar kita. Adapun tujuan utama untuk membangun komunitas belajar itu, yang pertama yaitu untuk melaksanakan edukasi. Siapa yang diedukasi? Yaitu anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait dengan praktek kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas
untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan dan kontinu. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri anggota melalui saling berbagi melalui diskusi. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan pembelajaran didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan kita sehari-hari dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Adapun fokus pada pembelajaran, pendidik dalam komunitas belajar sekolah memiliki kewajiban untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam mendampingi peserta didik agar dapat menguasai dan memperoleh hasil terbaik dari hal yang dipelajari. Kemudian pendidik kita sebagai guru dituntut untuk belajar sebagai upaya pencapaian tertinggi bagi kemampuan peserta didik. Ada 4 pertanyaan kunci yang perlu kita ketahui dalam memberikan kualitas pembelajaran kepada peserta didik. Hari ini 4 kata kunci itu sudah kita lakukan atau belum? Yang pertama, apa yang harus dipelajari peserta didik? Kita sebagai guru harus tahu pertanyaan itu dan bisa menjawab itu. Yang selanjutnya, apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik? Jadi ketika melakukan proses pembelajaran, kita tahu apa yang menjadi sasaran peserta didik kita yang akan dicapai dalam proses pembelajaran itu melalui standar kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, bagaimana mengetahui bahwa peserta didik kita telah belajar? Jadi tujuan peserta didik belajar, apakah peserta didik kita datang ke sekolah itu sudah belajar atau belum? Kita harus bisa menjawab pertanyaan itu. Dan bagaimana cara memantau pembelajaran peserta didik? Itu yang perlu kita gali dan kita pecahkan bersama dalam komunitas ini. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar? Dukungan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Kita sebagai pendidik melakukan hal tersebut. Yang keempat, yaitu apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa pendidik telah belajar. Pelayanan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Artinya apakah pembelajaran itu sudah tercapai? Apabila pembelajaran tercapai, tentu akan diberikan suatu pengayaan kepada peserta didik untuk mengejar ketinggalan peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Lembaga pendidikan tidak bisa kita bangun oleh kepala sekolah sendiri, tidak bisa juga dibangun oleh pendidik itu sendiri. Tetapi sekolah adalah suatu wadah, lembaga di mana kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan itu akan optimal jika pendidiknya dan tenaga kependidikannya dapat bekerja sama dengan guru lain, dengan pihak lain dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, berkolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lain, serta kesadaran proses pembelajaran dan proses didik merupakan tanggung jawab semua pendidik. Artinya bukan tanggung jawab kepala sekolah saja atau tanggung jawab kita sebagai wali kelas, tetapi adalah tanggung jawab kolektif dalam suatu kelembagaan. Yang terakhir yaitu tanggung jawab pendidik tidak hanya pada peserta didik di dalam kelasnya. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab secara kolektif tadi. Selanjutnya, orientasi pada hasil yaitu pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan perlu melakukan monitoring secara sistematis mengenai proses belajar peserta didik sehingga dapat menggunakan hasil monitoring tersebut untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini akan mendukung terjadinya perbaikan yang berkelanjutan. Kita sebagai pendidik di sini harus mampu melakukan analisis terhadap
kesulitan dan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian bukti peningkatan hasil pelajar peserta didik itu menjadi strategi bagi komunitas belajar dan melakukan evaluasi yang efektif kegiatan belajar mengajar aturan satuan pendidikan serta prosedur di satuan pendidikan. Yang terakhir, setiap keputusan diambil berdasarkan perbaikan yang ditujukan oleh peserta didiknya. Siklus belajar dalam komunitas. Siklus pertama, siklus awal sebagai refleksi kita sebagai guru mengalami suatu kendala, masalah di dalam kelasnya. Maka untuk mengatasi suatu masalah itu, maka kita harus melakukan suatu perencanaan. Setelah kita melaksanakan perencanaan, kita implementasikan. Yang terakhir sebagai tolak ukurnya, maka kita lakukan sebagai refleksi. Selanjutnya di sini peran kepala sekolah dalam komunitas belajar. Kepala sekolah dapat mendampingi guru dalam penerapan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kepala sekolah dapat merefleksikan, mengevaluasi, dan menyusun perbaikan penerapan kurikulum atau yang kita sebut dengan KAP, kurikulum profesional satuan pendidikan. Kemudian kepala sekolah mengembangkan komunitas secara aktif dan reguler, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat, kepala sekolah adalah sumber daya sekolah dengan menggunakan administrasi secara efektif dan efisien. Kemudian peranan pendidik dalam komunitas. Kita sebagai guru juga memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa, di mana dalam mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik secara aman dan nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidik mengimplementasikan penerapan pembelajaran dan diferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik dan pendidik aktif mengembangkan diri dalam komunitas belajarnya. Gambaran komunitas secara daring. Komunitas sekolah itu terjadi di dalam proses lingkup sekolah saja. Kemudian komunitas belajar antar sekolah itu bisa melalui kegiatan KKG, MGMP untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Gambaran komunitas belajar daring, guru dan penggerak komunitas dapat membaca panduan belajar komunitas dan repositori komunitas. Kemudian guru dapat bergabung ke komunitas daring yang terdapat di BMM. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sebagai pendidik ditekankan untuk membuka PMM kita karena kurikulum, pembelajaran, evaluasi, penilaian semua ada di dalamnya. Kemudian guru dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh penggerak komunitas. Adapun tahapan membangun komunitas belajar dalam sekolah, ini merupakan tahapan awal kita, yaitu membentuk tim kecil. Dan setelah terbentuknya tim kecil, yaitu telah data hasil belajar murid, yaitu sebagai refleksi terhadap hasil pembelajaran yang akan kita bahas di dalam diskusi seperti yang kita lakukan pada saat ini. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah, membuat komitmen bersama dan menyepakati tata nilai yang akan kita laksanakan secara bersama. Yang keempat, memasukkan jam efektif guru di sekolah. Kemudian merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik, menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi pendidik. Kemudian siklusnya sama tadi, siklus komunitas belajar dalam sekolah, deteksi awal, kemudian perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Komunitas antar sekolah itu bersifat KKG ya. Sama untuk komunitas belajar antar sekolah, proses awalnya refleksi, kemudian perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi komunitas belajar daring itu bisa Bapak Ibu cek di
platform Merdeka Mengajarnya, yang bisa kita akses dalam komunitasnya, yaitu tetap secara virtual dengan menggunakan ID belajar kita masing-masing. Kemudian pelaksanaan pembelajaran pada komunitas, tim bekerja secara kolektif, mengambil peran dan tanggung jawab secara bersama, menerapkan kurikulum pada satuan sesuai dengan tahapannya, kemudian memantau pembelajaran sesuai dengan proses penilaian yang berkelanjutan, menggunakan hasil penilaian umum melatih anggota komunitas, membangun kapasitas tim komunitas. Yang terakhir, memberikan intervensi dan pengayaan yang sistematik. Jadi itu gambaran umum tentang komunitas praktisi yang akan kita bangun. Sebagai guru dan pendidik, itulah merupakan yang menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, yang berpihak kepada peserta didik di dalam kelas kita masing-masing. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu paparan kami terkait dengan gambaran umum komunitas praktisi. Dan baiklah, sebelum kita memasuki pada sesi berikutnya, hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, mari sejenak kita tenangkan hati dan kosongkan pikiran, lepaskan segala beban yang ada di pundak Bapak dan Ibu, karena semua perhatian dan fokus ini untuk belajar. Hadirkan rasa ingin tahu pada diri kita. Hari ini Bapak Ibu siap untuk berkolaborasi, berbagi ilmu dan pengalaman. Kesepakatan yang harus kita bangun pada sesi ini adalah mengikuti kegiatan dengan santai, namun kita tetap serius dalam kegiatannya. Kemudian senantiasa kita berperan aktif dalam kegiatan diskusi kita. Kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Kemudian saling menghargai pendapat peserta yang lain, dan terima berpendapat setelah diberikan kesempatan dalam berkomunikasi. Baik Bapak dan Ibu, adapun tujuan kita pada hari ini adalah yang pertama, pendidik mampu menciptakan lingkungan positif di sekolah yang mendukung murid untuk tumbuh kembang menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidik mampu menerapkan segitiga restitusi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur tadi. Bagaimana kita mengatasi masalah murid sesuai dengan kebutuhan dasar melalui posisi kontrol yang tepat sehingga telah terciptanya sebuah budaya positif dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita foto di depan sudah kenal? Hajar Dewantara. Sudah ya? Siapakah dia? Kawan saya kemarin Pak. Sudah ya. Boleh sekali, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai guru itu seorang petani yang mana memiliki peranan penting menjadi tanamannya subur. Jadi sebagai petani, sebelum kita mengolah lahan, menanam, tentu kita harus menyiapkan peralatannya. Jadi seorang petani akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman adalah tanah yang cocok ditanami. Dia akan memelihara tanamannya, memberikan pupuk, air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidupnya tanaman. Jadi sebagai petani kita menyiapkan alat yang diperlukan. Nah, sekolah juga sama. Kita di sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat kita melakukan cocok tanam, tumbuhan, sehingga guru mampu mengusahakan sekolah itu sebagai lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Itu tujuan daripada pendidikan itu sendiri yang perlu kita ketahui. Nah, dengan demikian karakter murid itu akan tumbuh dengan baik
ya dengan baik. Apabila murid mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran di lingkungan yang aman dan nyaman itu tadi, maka terciptanya suatu lingkungan yang disebut dengan lingkungan positif. Namun jika murid merasakan tekanan dari lingkungan tanda kutip negatif, maka proses pembelajaran akan sulit. Sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus mampu menciptakan itu. Kita lakukan refleksi, bagaimana kelas-kelas kita hari ini sudah mencerminkankah itu ataukah belum. Jadi perlu kita refleksi bersama-sama secara sadar. Nah, sebagai guru, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehingga apabila terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik itu, sehingga dia mampu untuk saling berbagi, saling belajar, sehingga lingkungan akan menjadi positif, yaitu akan tumbuhnya kebiasaan-kebiasaan baik dan karakter baik. Jadi pembiasaan kita harus kita lakukan dari kita sebagai pendidik. Nah, lingkungan positif itu akan melahirkan yaitu disiplin positif. Jika disiplin positif itu dapat diwujudkan, baru dia masuk kepada budaya positif dalam proses pembelajaran. Jadi kita ciptakan dulu lingkungannya. Kalau lingkungannya sudah bagus, nyaman, aman bagi peserta didik, maka budaya itu akan dapat tumbuh dengan baik. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa penting bagi kita sebagai pendidik menghilangkan rasa takut bagi peserta didik, sehingga mereka merasa aman, nyaman berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Hanya dengan demikian semua murid mampu dapat belajar dengan rasa tenang, tanpanya ada tekanan ataupun intervensi dari yang lainnya. Untuk menciptakan lingkungan positif tadi, salah satu strategi yang perlu kita lakukan adalah menerapkan disiplin. Disiplin dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi penerapan disiplin itu tidak saja diterapkan kepada peserta didik, tetapi diterapkan kepada pendidiknya, kepada muridnya, sehingga mampu terciptanya lingkungan belajar yang positif tadi. Kalau lingkungan belajar yang positif, maka penerapan disiplin akan dapat terwujud dengan baik. Jadi penerapan itu harus dimulai dari kita sebagai guru. Kalau kita menerapkan disiplin kepada anak, berarti kita harus mendisiplinkan diri kita sebagai individu yang menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, kalau kita berbicara tentang disiplin, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Kira-kira tadi sudah disampaikan Ibu Khadifah. Jadi saya mengulas lagi untuk diseminasi ini. Jadi kalau kita berbicara tentang disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak dan Ibu? Berada? Disiplin, mungkin menurut saya apa yang ada di benak ketika mendengar kata disiplin untuk saat ini ya, belum untuk saat ini disiplin itu lebih kepada tata tertib sih. Tata tertib. Ya. Paling? Kalau menurut pendapat saya disiplin itu lebih pada tepat waktu dalam melaksanakan tugas. Disiplin tepat waktu melaksanakan tugas. Untuk Pak Ustam di mana disiplin? Kalau menurut saya disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik, kalau kita berbicara tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, sudah tidak tepat waktunya. Setuju tidak Bapak Ibu pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang pertama. Silakan Bu Dede.
Setuju tidak? Menurut saya secara pribadi untuk memberikan suatu hukuman kepada siswa itu menurut saya kurang setuju karena satu siswa merasa di situ terintimidasi, kemudian dia merasa hukuman itu juga membuat dia sesuatu hal yang menjadi rasa ketakutan yang berlebihan. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Kemudian kita lanjutkan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju tidak? Setuju. Apa alasannya? Karena itu salah satu menurut saya Pak ya. Ya, Karena ya. salah satu hukuman mendidik seperti membersihkan halaman itu memang kewajiban anak-anak dan warga sekolah. Jadi kalau kita kasihkan hukuman yang seperti itu bisa mengajarkan atau bisa kita biar anak itu disiplin setiap hari membersihkan lingkungan, tidak hanya di sekolah, dari diri pribadi sampai rumah dan sekolah. Kalau membersihkan manfaatnya kan untuk sekolah juga hasilnya dari anak, kita dan sekolah. Baik, terima kasih, luar biasa. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat mendisiplinkan anak. Ada ya? Yang pertama? Pak Deden. Ya, Pak Deden. Saya. Ya, ya. Jadi disiplin itu identik dengan tata tertib, peraturan tadi ya, kepatutan, hukuman atau imbalan. Jadi ini merupakan suatu miskonsepsi. Kalau mis berarti ada yang salah di situ. Jadi sekarang kita bahas tentang konsep disiplin yang merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah kita. Bagaimana kita menciptakan budaya positif? Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah mengartikan sebagai bentuk kontrol diri. Kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia itu yang bagaimana? Yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Itu yang dimaksud daripada disiplin. Jadi mengarahkan, menuntut kepada nilai-nilai kebajikan. Itu yang dimaksudkan disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab, ya, bisa terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan nilai-nilai kebajikan. Jadi orang yang memiliki tanggung jawab itu adalah mereka yang memiliki disiplin. Artinya dia mampu untuk mengontrol dirinya. Nilai kebajikan, mencuci tangan sebelum makan. Apa yang akan terbesit di benak kita? Mencuci tangan. Nilai apa yang akan kita terapkan kepada dirinya? Kebersihan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan juga. Sehat juga. Mengantri memasuki ruang kelas, tertib, memakai helm saat mengendarai motor, Keselamatan. ya, jadi yang pertama yaitu cuci tangan itu kesehatan. Saat ini kita dia sudah tahu bahwa mencuci tangan itu sebelum makan itu merupakan bentuk kesehatan. Artinya untuk kita membuat suatu nilai yang mana nilai itu berfungsi dengan baik. Nilai yang akan berubah itu nilai kebersihan. Anak terbiasa untuk menjaga kebersihan lingkungan dirinya, kemudian mengantri itu adalah ketertiban, yang adalah keselamatan. Ya. Itu nilai-nilai yang akan kita bentuk kepada peserta didik kita. Jadi kita sebagai pendidik itulah tanggung jawab kita. Tujuannya adalah
membentuk anak-anak berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu dia mampu ya, untuk memberikan motivasi secara intrinsik untuk mengontrol diri sendiri mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Motivasi intrinsik itu adalah muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan adanya intervensi dari orang lain. Dia tidak akan bisa merubah tadi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Itu lahir dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa berubah A, si B, si C untuk menuruti kehendak kita. Jadi kalau kita menghendaki kehidupan kita, itu nanti ujung-ujungnya stroke. Bapak Ibu, untuk penguatan tadi, perubahan paradigma, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol diri bagi seseorang yang melakukan sesuatu. Ini untuk penguatan. Mungkin Ibu Elda ini dengan Bu Nurbaya. Mungkin Bu Nurbaya bisa angkat tangannya, kepalkan tangannya, angkat sesuatu dikepalkan. Ibu Elda ini berusaha untuk membuka kepala tangannya tanpa harus memaksa. Upaya yang bagaimana? Itu maksa dulu. Harus dikontrol Pak. Ya. Itulah dia. Kontrol itu hanya kita yang mampu mengendalikannya. Kita mampu memberikan nilai-nilai positif. Apabila itu memang betul-betul berharga, maka kita akan pertahankan itu. Tetapi kalau nilainya itu dianggapnya lebih besar daripada dikasih bonus misalkan dari modal ini, maka dia akan buka, gitu kan? Jadi nilai-nilai itulah yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, sebagai paradigma stimulus teori kontrol, stimulus kontrol itu kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu tidak akan bisa terwujud. Ada pepatah mengatakan lebih mudah memasukkan atau mengatur ternak ke kandangnya daripada mengatur manusia. Karena kita tidak bisa memiliki kendali itu. Yang punya kendali adalah kita hanya mampu mengontrol diri kita, bukan mengontrol orang lain. Ya, teori kontrol berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi orang memiliki persepsi yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Itu adalah kebinekaan, pandangan yang bervariatif. Jangan harus sama dengan kita. Itu tidak akan bisa terwujud. Yang kedua, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semua perilaku itu, tetapi bagaimana semua perilaku itu bisa terwujud, kita harus koreksi melalui tujuannya. Apa yang mendasarinya melakukan kesalahan itu? Itulah tugas kita sebagai pendidik. Tadi dikatakan, Bu, murid saya jarang masuk. Kontrol apa yang sudah kita lakukan? Pengendalian yang bagaimana yang sudah kita lakukan? Keteladanan apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik? Itu penting bagi kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu harapan kita. Tetapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kita menginginkan sesuatu, maka kitalah yang harus berbuat, bukan orang lain. Orang lain hanya mengarahkan kepada suatu titik, tetapi yang mengambil keputusan adalah kita. Bagaimana kita mengontrol diri kita supaya lebih baik lagi. Kemudian pemaksaan ada pada suatu rujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Respon close itu kalau kita bertanding itu ada dua pilihannya, menang atau kalah. Tetapi pada teori kontrol maka kita harus menang.
semua harus benar. Artinya tidak ada yang dikorbankan. Tetapi bagaimana kita sebagai guru berpikir siswa tidak dikorbankan, kita sebagai pendidik juga tidak dikorbankan. Artinya kita berpikir secara menang untuk kebersamaan. Mungkin daripada pendapat daripada dia dosen yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia itu. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Yang kedua, untuk imbalan atau penghargaan diri. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Dengan nilai-nilai itulah. Di sini kami contohkan ada sebuah kasus. Kasusnya adalah Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika bertanya, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva. Pak guru pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Kelas makin gaduh dan anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ditertawakan dengan teman-temannya. Menurut Bapak Ibu, studi kasus ini sudah pas keputusan gurunya? Tidak pas lah. Tidak pas. Tidak. Kenapa? Ya memalukan anak kan? Memalukan anak. Dia tak boleh memalukan anak. Walaupun anak itu salah, kita harus tetap kasih semangat aja dia. Kasih semangat. Iya kan? Jangan kasih dia down dia. Ya. Ya. Oke, ada yang lain? Kanon? Sama yang Bapak tadi tidak setuju juga. Tidak setuju. Alasannya? Karena bisa menjatuhkan mental anak di depan karena dia ditertawakan oleh teman-temannya. Kalau bisa kita kasih penjelasan kepada teman-teman yang lain dengan tidak menertawakan Iva tersebut. Ya, baik. Jawaban yang luar biasa. Jadi kita lanjutkan pertanyaan dia. Menurut Bapak Ibu, tindakan dosa itu termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi? Bu, dijawab. Menurut Ibu, konsekuensi atau hukuman? Berarti menurut siapa? Ibu, ya udah kasih tahu jawabannya. Tadi mau bilang saya bisa Pak ya? Ya, well ya. Apa nih, tindakan guru tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya mungkin pemahaman saya tentang hukuman dan konsekuensi ini belum bisa membedakan. Yang konsekuensi mana? Menurut saya hukuman ini lebih kepada misalnya berdiri di depan kelas gitu ya. Tapi kalau konsekuensi ini sesuatu yang kita dapat atas apa yang kita Sepakat. buat seperti itu. Kalau hukuman orang lain yang memberikan hukuman seperti itu. Tapi kalau konsekuensi ini tanpa dihukum pun misalnya ibaratnya tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya ya dia tidak mendapatkan nilai kan. Ibaratnya tidak perlu dihukum, dia sudah ada konsekuensinya. Tapi kalau hukuman ini kan orang lain yang memberikan hukuman seperti itu. Ya, terima kasih luar biasa. Kata ibu yang sebelah itu masa udah ditanya sih tadi. Evan namanya Evan. Yang pojok itu. Silakan Bu. Silakan Ibu bagian suaranya. Yang pojok dan siapa? Terima kasih. Menurut saya kasih hukumannya hanya berdiri aja Pak di depan kelas. Suruh berdiri aja ya. Oke, balik.
Jadi ini merupakan suatu hukuman. Jadi kalau hukuman itu dia sifatnya tiba-tiba, ya. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana. Jadi ketika guru melakukan hukuman secara tiba-tiba, itu namanya hukuman. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan aturan, ya, atau keyakinan keras, bila mana suatu pelanggaran tentunya harus terjadi. Untuk itu perlu kita meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas yang perlu kita lakukan selama ini di kelas kita. Tindakan terhadap pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Ternyata ada program disiplin positif yang dikenal dengan restitusi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang restitusi, kita perlu memahami dulu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi dari aku jawab ya. Yang kedua, bila mana ada persamaan, bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Baik. Kita membentuk identitas gagal dan identitas sukses bagi peserta kita. Hukuman itu akan melahirkan sesuatu yang meyakinkan, yang harus terjadi, yang dialami oleh peserta didik kita. Dia akan membekas di benak peserta didik kita apabila kita lakukan suatu hukuman yang meyakinkan tersebut. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tetapi sudah ada kesepakatan. Dan restitusi itu merupakan pilihan bagaimana alternatif penyelesaian masalahnya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang dan memboroskan luka membekas kepada peserta didik kita. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid karena untuk jangka waktu yang pendek saja, ketika dia diberikan konsekuensinya ya di situ saja. Tetapi kalau hukuman dia panjang. Selanjutnya tindakannya untuk restitusinya menguatkan murid untuk dalam waktu yang panjang terhadap masalahnya. Artinya ketika anak mendapatkan suatu masalah, dia menyelesaikan dengan masalahnya itu sendiri. Yang selanjutnya korban mendapatkan keadilan. Adakah hukuman itu mendapatkan keadilan? Yang namanya hukuman itu tidak ada yang namanya keadilan. Terabaikan. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Artinya pilihan bagaimana untuk kasus yang dilakukannya itu dapat terselesaikan dengan baik. Anak tersakiti apabila bentuknya hukuman. Jadi konsekuensi murid atau anak tidak nyaman. Sedangkan restitusi anak mendapatkan penguatan oleh gurunya terhadap kasus yang didapatkan. Jadi hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterimanya ketika dia melakukan suatu pelanggaran. Jadi konsekuensi itu ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan murid. Itu konsekuensi. Kalau hukuman tidak ada, kita tiba-tiba menghukum di lapangan tanpa ada alasan yang jelas. ABC misalnya. Kemudian mengumpulkan bahwa penghargaan atau reward itu merupakan sama-sama menghancurkan potensi siswa. Ya, potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kok, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi reward dan hukuman itu sama-sama juga menghukum peserta didik. Dampak yang akan diberikan daripada tadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, penghargaan efektif jika diinginkan setelah melakukan sesuatu yang diinginkan dalam waktu yang pendek saja, efektif dia.
untuk reward itu. Ketika dia mendapatkan penghargaan itu saja dia, tetapi setelahnya itu dia sudah balik lagi, lupa. Yang kedua, jika digunakan penghargaan lagi dan lagi, maka tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi di dalamnya. Apabila gurunya tidak memberikan reward lagi, dia akan kembali lagi. Dan itu akan menjadi momok bagi dari kita. Apabila saya tidak mendapatkan yang terbaik saat lagi, saya tidak akan mendapatkan reward dari bapak ibu guru lagi. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu senantiasa berhak mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan kita itu yang baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Sesuatu penghargaan adalah benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan mengisyaratkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan kecil hati. Kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sebelumnya. Selanjutnya, jika kita memberikan sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan itu pasti dia tidak akan berhasil dietnya. Iya, betul Bu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Bagaimana bisa penghargaan itu merusak hubungan? Ketika seorang diberikan suatu penghargaan, dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ada cemburu, dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan. Karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya, poin terakhir saya ambil, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba karena yang dapat keduanya. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini jadi berkurang dibanding dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang diberikan atau diterima oleh peserta didik. Sudah jelas ya. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalkan dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Itu dalam rankingan. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama dengan keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kita mencoba untuk mengendalikan orang lain, padahal di teori kontrol hanya kitalah yang mampu untuk mengontrol diri kita. Yang ketiga, ketika orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai suatu hukuman. Selanjutnya, jika penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Itu lapangannya. Kemudian motivasi dalam diri. Inilah yang harus kita bangun, bagaimana seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf untuk menjadi kata-kata dan menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijat di matanya dan buah senyuman di wajahnya. Anak tersebut bergembira, dia telah mempelajari dan menguasai keterampilan baru. Nah, inilah kesadaran yang perlu kita tumbuhkan kepada peserta didik kita bahwa dapat membaca sudah merupakan suatu penghargaan bagi anak itu sendiri. Dan selanjutnya, jika kita memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan capaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Selanjutnya, Bapak Ibu sebagai guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan yang mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu, yang mana yang akan dilakukan? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, atau selanjutnya? Benar pilih mana? Masih balas wira suaminya. Menunjukkan kesalahan atau meminta melihat kesalahannya, atau mengkritik dan mendiamkannya.
Jadi resolusi secara menanamkan disiplin positif pada murid. Inilah yang akan kita bangun kepada peserta didik kita yang sudah disampaikan Ibu tadi. Nah, untuk menanamkan disiplin positif melalui restitusi, kita perlu membuat keyakinan kelas sekolah yang dilandaskan kepada nilai-nilai universal tadi, tanggung jawab, jujur. Nilai-nilai yang seperti itulah yang harus kita bangun kepada peserta didik kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu sekolah yakin kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dapat dan dipahami oleh semua warga sekolah kelas kita. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi pembuatan keyakinan kelas lewat surat pendapat yang disampaikannya, kemudian bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seluruh tindakan tersebut memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar hidup yang akan didapatkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu ada 5 tadi. Saya memberikan penguatan saja. Kebebasan. Apa yang dimaksud dengan bebas itu? Menurut kacamata awam saya, bebas artinya melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau apa yang kita pikirkan. Ya, baik, luar biasa sekali jawabannya. Ibu yang baju hijau, Namanya ada Pak. silakan. Kebebasan itu yang seperti apa? Kebebasan itu bisa memilih yang terbaik menurut kita dan tidak sifat memaksa. Tidak memaksa. Kemudian ada lagi penguasaan. Ada deh. Apa yang dimaksud penguasaan? Pak Dede memberikan suaranya Pak. Apa kira-kira? Bisa memiliki sesuatu dengan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Lalu kesenangan? Sesuatu yang menyenangkan. Kesenangan kan bisa didapatkan kita hasilkan kan dapat sesuatu gitu lah. Jadi bisa menghasilkan kesenangan. Ya. Jadi kesemua itu dari cinta, kasih sayang, penguasaan dan kesenangan itu akan melahirkan sehingga kita mampu bertahan hidup. Kalau kita tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kita tidak akan mampu bertahan hidup. Kuncinya di situ adalah kita memiliki keempat elemen tersebut sehingga kita dapat bertahan hidup. Kita dapat kesenangan, dapat kebebasan, dapat cinta kasih sayang dari keluarga kita, sehingga akan melahirkan suatu kesenangan yang akan kita dapat. Jadi keempat faktor itulah yang mendorong kita untuk bertahan hidup. Masih kita tidak kembali berulang disiplin di ruang-ruang kelas kita. Apakah telah efektif ataukah belum? Ataukah memerdekakan atau menjadikan anak atau bagaimana? Adakah peraturan di kelas kita itu kita memiliki aturan-aturan itu? Marilah kita refleksi kembali aturan itu bagaimana untuk murid kita. Melalui serangkaian riset berdasarkan field control bahwa 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru itu orang tua ataupun atasan dalam bentuk kontrol. Ini dia posisi kontrolnya.
Tadi sudah dijelaskan Ibu Nur, juga sudah posisinya itu hanya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, kita memberikan validasi tindakan salah, ya, menstabilkan identitas pertama. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas kita. Mau dibawa kemana arahnya? Untuk apa selanjutnya bisa didik kita? Ya. Jadi sebagai penghujung daripada kegiatan kita, marilah kita refleksi apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Ibu Dedek, silakan. Refleksinya, apa yang dipelajari hari ini dari pagi hingga akhir menurut versi Ibu Dedek? Ya, terima kasih. Pak Leo. Apa yang pelajari tadi, kalau menurut pendapat saya yang kita pelajari sampai jam ini itu untuk pengelolaan kelas, Pak. Ya, kita mampu bagaimana caranya kita mengelola siswa agar disiplin tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Jai tadi, juga mampu mengelola kelas agar lebih tertib dan nyaman anak itu belajar dengan penyampaian yang akan kita sampaikan. Itu menurut saya. Ya, terima kasih, luar biasa. Kak Bayan, silakan. Apa refleksinya hari ini? Bapaannya kedepannya lebih membuat anak-anak itu tertarik lagi belajar, sehingga pelajaran yang tertarik anak-anak itu bisa meningkatkan lagi. Kalau dia tidak paham hari ini pelajarannya, nanti kita ulang lagi biar semangat atau memberi keadaan. Ya, terima kasih atas refleksinya, luar biasa. Dan selanjutnya, apa manfaat yang kita dapatkan dari pelatihan ini? Kano, silakan. Baiklah, menurut saya manfaat kegiatan ini yang pertama kita bisa menjalankan kelas ini, kemudian kita sebagai guru bisa mengontrol emosi kita di kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Sebagai refleksi keseluruhan, kami minta ke Pak Rustam untuk refleksi keseluruhan dari kawan-kawan kita tadi. Silakan, Bapak. Ya, secara global kami simpulkan bahwa yang pertama yang dapat hari ini yaitu ilmu bagaimana cara untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah, kemudian pada intinya untuk kemajuan guru dan sekolah, kemudian yang manfaat yang didapat di samping hubungan silaturahmi kita terjalin baik, juga manfaat yang kedua banyak ilmu-ilmu yang kami dapat dari guru penggerak ini. Nah, itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan terus. Efek yang luar biasa pada hari ini. Jadi apa yang menjadi peran kita sebagai guru tidak lepas dari dukungan dari Bapak dan Ibu sekolah, sehingga kita bisa melaksanakan pakaian dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Dukungan dan peran dari Bapak dan Ibu kami harapkan untuk tidak lanjutnya. Demikianlah paparan kami terkait budaya positif. Mungkin tadi ada sesi tanya jawab.